sumber-sumber yang menimbulkan kepijikan seseorang dalam memahami ilmu. Sumber-sumber, bukan sebab-sebab, bukan sebab-sebab, sumber-sumber yang menimbulkan kepijikan seseorang dalam memahami ilmu. Apa bedanya sumber-sumber dan sebab-sebab? Beda. Kalau sumber itu permulaan asli yang dijadikan sebab, itu sumber. Jadi kalau sumber itu bukan sebab, kalau sebab juga bukan sumber. Sumber itu apa? Kalau orang itu misalnya sumbernya banyak, ya ilmunya banyak. Sumbernya banyak itu ilmunya banyak. Kemudian sebabnya kurang, tidak bisa mengelola ilmu itu. Tidak bisa mengelola ilmu itu namanya sebab, bukan sumber. Sumbernya cukup itu, ilmunya banyak, tapi dia tidak bisa mengelola ilmu, ya lain. Mengelola itu termasuk sebab. Metode untuk menyusun ilmu itu termasuk sebab. Kalau sumber banyak, jadi sumber-sumber yang menimbulkan kepijikan, kesempitan, sempit, kedangkalan seseorang dalam memahami ilmu. Kalau memahami ilmu itu dangkal, sebab sumbernya tidak cukup. Oleh karena itu apa? Dignas mempunyai misi Dignas mencerdaskan kehidupan bangsa dan kompetitif, mempunyai kompetensi banyak, cerdas, karena bahan untuk mencerdaskan itu banyak. Misalnya sarjana pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan adalah apa? Biasanya itu yang ini biasanya lingkungan, ya, dan pembawaan. Dengan dalil apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrati fa innama abawahu yuhawidani au yunajisani au apa? Au yubajingani. Orang yang ngerti ilmu dibantah, dikritik. Kullu mauludin bukan yuladu, kullu mauludin bukan ulida yuladu. Kullu mauludin yuladu, artinya terkadang, bukan ulida. Setiap anak dilahirkan yuladu terkadang. Di ilmu barek kan terkadang, ya, terkadang. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, terkadang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, logikanya bapaknya itu buajingan tengik gawe mateni wong, ibune gawe mangan apa itu batange babi, batange asu. Logikanya masa anaknya akan bagus? Bapaknya itu gawene mangan, gawene mateni wong, bar dipateni dipangan dagingnya. Ibuke bagian gawene mangan batang. Kok anake
maknanya suci itu gimana? Itu kan bukan wulida, yuladu. Jadi orang yang mengartikan tadi tidak ngerti perbedaan wulida dan yuladu. Dan itu bukan mengenai pendidikan, mengenai hukum. Sekalipun bapaknya itu makan bangkai, ibunya gawene materi wong, tapi anaknya tetap suci. Hukumnya adalah suci. Kalau ayah ibunya zina, anaknya tidak termasuk anak zina. Anak zina itu ngeri bahwa dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Bukan kemudian pembawaannya elek, bukan. Mungkin elek, mungkin baik pembawaannya itu. Itu mengenai hukum. Nah, kalau kamu ditanya bagaimana pengaruh Lombroso terhadap pendidikan, masuk S2 pendidikan, S3 pendidikan, gak bisa jawab sebab tidak mengerti tentang teori Lombroso. S3 yuk, udah dokternya sudah 30 tahun, tanya itu tidak ngerti bagaimana pengaruh Lombroso terhadap pendidikan, nggak ngerti. Nggak tahu, saya nggak pernah membaca itu. Karena apa? Ilmunya tidak komprehensif, ilmunya tidak universal. Di antara sumber-sumber yang menimbulkan kepician, kedangkalan seorang dalam memahami ilmu itu karena ilmunya tidak lengkap.